Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Bu dosen yang saya hormati, kami di kelompok 1, yakni saya sendiri Kadir Muhammad dan Mbak Hamidah akan membacakan tugas UTS dengan berjudul peserta didik sebagai subjek humanis dalam pembelajaran aswaja. Pendahuluan. Dalam dunia pendidikan, peserta didik tidak hanya dipandang sebagai penerima materi pembelajaran, tetapi juga sebagai subjek aktif yang memiliki potensi, emosi, dan karakter yang perlu dikembangkan. Pembelajaran aswaja mengandung nilai-nilai moderasi, toleransi, keseimbangan, dan sikap adil yang sangat relevan dengan pendekatan humanis dalam pendidikan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pembelajaran yang cenderung satu arah sehingga peserta didik kurang diberi ruang untuk berkembang secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji peserta didik sebagai subjek humanis dalam perspektif fisiologis, sosial, dan kultural. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan atau library research. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi sumber literatur, pengumpulan referensi, pembacaan dan pencatatan data, pengelompokan data, serta penelaahan data. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Landasan teori. Penelitian ini menggunakan teori humanistik dari Abraham Maslow dan Carl Rogers. Menurut Maslow, manusia memiliki kebutuhan untuk dihargai dan mengaktualisasikan diri. Sedangkan Carl Rogers menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student-centered learning. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan nilai-nilai aswaja seperti tawasu, tasamuh, tawazun. Pembahasan 1. Karakteristik dan keberagaman peserta didik dalam pembelajaran aswaja. Peserta didik memiliki karakteristik dan keberagaman diantaranya dalam aspek intelektual, emosional, sosial, budaya, maupun spiritual, sehingga guru tidak dapat menyamakan seluruh peserta didik dalam satu pendekatan pembelajaran yang sama karena setiap individu memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Dengan memahami karakteristik peserta didik, guru dapat menciptakan pembelajaran aswaja yang lebih humanis dan menghargai keberagaman. 2. Perspektif fisiologis, sosial, dan kultural peserta didik. Dalam perspektif fisiologis, peserta didik dipandang sebagai individu yang sedang mengalami perkembangan fisik dan mental. Dalam perspektif sosial, peserta didik merupakan bagian dari lingkungan masyarakat yang memiliki interaksi sosial dengan keluarga, teman sebaya, dan lingkungan sekolah. Sementara itu, perspektif kultural menunjukkan bahwa peserta didik berasal dari latar budaya yang berbeda-beda. Dengan memahami kondisi peserta didik, guru dapat menciptakan pembelajaran aswaja yang lebih fleksibel. 3. Prinsip memanusiakan peserta didik dalam pembelajaran aswaja. Prinsip memanusiakan peserta didik merupakan inti dari pendidikan humanis. Salah satu bentuk penerapan prinsip humanis dalam pembelajaran aswaja adalah menciptakan suasana belajar yang dialogis dan tidak otoriter. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembelajaran aswaja yang menerapkan prinsip humanis mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan inklusif. Terakhir, kesimpulan. Peserta didik dalam pembelajaran aswaja harus dipandang sebagai subjek humanis yang memiliki karakteristik, potensi, dan latar belakang yang beragam. Pembelajaran aswaja yang berlandaskan nilai tasamuh, tawazun, tawasud, dan ta'adul mampu menciptakan suasana belajar yang toleran,
adil, dan menghargai perbedaan. Dengan demikian, pembelajaran Aswaja berbasis humanis menjadi salah satu upaya penting dalam menciptakan pendidikan yang inklusif dan berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik secara utuh. Demikian presentasi dari kami, banyak kekurangannya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.